Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mulai besok pagi hari Selasa kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk hari yang pertama. Ada beberapa manfaat atau keutamaan atau faidah daripada puasa sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum. Beliau mengatakan walis-shaum fawaidun, bagi puasa ada beberapa faidah, ada beberapa manfaat dan keutamaan. Setidaknya ada 7 faidah atau manfaat daripada puasa menurut beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Yang pertama, raf'ud darajat. Puasa mempunyai faidah akan meninggikan derajat. Yang kedua, wa takfirul khoti'at. Puasa akan menghapus beberapa kesalahan atau dosa. Yang ketiga adalah wa kisrus syahawat. Puasa itu akan mengalahkan atau mencegah atau memecahkan nafsu syahwat. Yang keempat, wa taksirus shadaqat. Puasa itu mempunyai faedah memperbanyak sedekah. Yang kelima, wa tawfirut ta'at. Puasa itu akan memperbanyak atau mensegerakan kita untuk melakukan ketaatan. Yang keenam, wasyukru alimil khofiyah. Faidah puasa yang keenam adalah mensyukuri pengetahuan tentang nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi. Yang ketujuh, wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Faidah puasa yang ketujuh adalah mencegah dari keinginan untuk berbuat maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Faidah yang pertama adalah raf'ud darajat, bahwa puasa itu akan meninggikan derajat seseorang. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Bahwa ketika Ramadan datang maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam memberikan penjelasan bahwa kenapa di bulan puasa, kenapa ketika Ramadan datang pintu-pintu surga itu terbuka atau pintu-pintu surga itu dibuka, karena itu menjadi simbol atau menjadi tanda bahwa kita hendaknya ketika di bulan Ramadan dianjurkan, didorong untuk memperbanyak melakukan ketaatan. Ketika kita memperbanyak melakukan ketaatan, dengan demikian maka kita membuka
pintu-pintu surga. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka semakin terbuka pintu-pintu surga. Yang kedua, wahulikat abwabun nar, bahwa di bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka. Artinya menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kita hendaknya untuk qillatul ma'asi, menyedikitkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Dengan menyedikitkan kemaksiatan, otomatis kita menutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga, wasufidatis syayatin, bahwa di bulan Ramadan itu dibelenggu setan. Artinya apa? Bahwa orang yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Dengan demikian, maka dengan tidak makan dan tidak minum itu secara otomatis maka dorongan syahwat akan menjadi lemah. Ketika dorongan syahwat menjadi lemah, maka otomatis ajakan-ajakan setan pun atau kekuatan setan pun akan menjadi lemah, seakan-akan terbelenggu, tidak punya daya. Jadi yang membuka pintu surga, yang menutup pintu neraka, dan yang membelenggu setan sebenarnya adalah diri kita sendiri ketika kita mau berpuasa. Muslimin muslimat rahimakumullah, yang kedua, bahwa faedah puasa adalah takfirul khotiat, penghapus kesalahan atau penghapus dosa. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan dasar iman, meyakini akan kewajiban puasa, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah kisrus syahwat. Kisrus syahwat artinya bahwa puasa mempunyai faedah untuk memalingkan atau mengalahkan syahwat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, manakala engkau mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih bisa menjaga pandangan matamu dan lebih bisa menjaga farjimu. Akan tetapi manakala kamu belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi penekan syahwat. Ini faedah yang ketiga. Karena apa dengan puasa itu kok bisa menekan syahwat, bisa memecahkan syahwat? Fa innal ju'a wadh-dhama'a yaksirani syahwatil ma'asi. Karena sesungguhnya lapar dan haus itu dapat mengalahkan syahwat atau keinginan untuk melakukan maksiat. Faedah yang keempat adalah taksirus shadaqah. Faedah puasa itu akan memperbanyak sedekah. Maka kita lihat bahwa ketika masuk bulan Ramadan, banyak orang yang tergerak untuk melakukan sedekah, banyak melakukan sedekah. Hal ini memang itu bagian dari faedah atau manfaat berpuasa. Karena apa? Karena li'anna shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa, idza ja'a, ketika dia lapar, maka dia akan teringat. Dia akan teringat dengan rasa lapar itu, teringat dengan rasa haus itu. Lah, hal itulah yang mendorong orang yang berpuasa untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang lapar.
Banyak di luar kita yang tidak hanya di bulan puasa saja merasa lapar dan haus, tetapi itu merupakan kebiasaan atau keseharian mereka, sudah terbiasa dengan rasa lapar dan rasa haus karena kefakiran dan kemiskinan mereka. Inilah yang mendorong orang yang berpuasa untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Faedah yang kelima adalah taufirut ta'at. Di bulan puasa atau orang yang berpuasa atau puasa itu sendiri akan memberikan faedah kepada kita yang berpuasa untuk memperbanyak atau menyegerakan kepada ketaatan. Karena menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwa orang yang berpuasa itu mengingatkan mereka kepada rasa lapar dan haus yang dirasakan oleh ahli neraka. Nah, dengan demikian maka dengan berpuasa akan mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka itu, mendorong orang yang berpuasa untuk bersegera memperbanyak melakukan ketaatan yang akan menjadikan kita terselamatkan dari rasa haus dan rasa lapar yang dirasakan oleh para ahli neraka. Yang keenam adalah syukru alimil syahwat, syukru alimil khafiyat. Yang keenam adalah syukru alimil khafiyat. Berpuasa itu mempunyai faedah, mempunyai manfaat, mensyukuri pengetahuan tentang nikmat-nikmat yang tersembunyi. Manusia itu punya watak kebiasaan lalai, bahkan melalaikan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang telah dirasakan dan telah diterima oleh manusia, tetapi mereka lupa. Nah, dengan berpuasa ini manusia kembali sadar, teringat kembali akan nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi. Misalnya ketika orang lapar dan sudah sampai waktunya berbuka puasa, ia akan merasakan begitu nikmatnya makan. Ketika orang haus karena berpuasa, sampai waktunya berbuka, dia minum segelas air teh, akan merasakan begitu nikmatnya dan begitu segarnya seteguk minuman. Dengan demikian, maka puasa mempunyai faedah mengingat kembali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak, yang mungkin selama ini kita lupakan. Maka terdorong bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Muslimin muslimat rahimakumullah, faedah yang ketujuh adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Faedah puasa yang ketujuh adalah al-inzijar, artinya mencegah kita dari keinginan untuk bermaksiat dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang lapar, orang yang haus itu akan lebih mudah untuk menekan keinginan-keinginan melakukan kemaksiatan. Begitu sebaliknya, perut yang kenyang akan mudah mendorong keinginan-keinginan kita untuk berlaku maksiat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan bahwasanya ketika perut kita lapar, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi tenang, dan sebaliknya ketika perut kita kenyang, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi lapar. Artinya apa? Bahwa ketika perut kita lapar, maka seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki akan lebih mudah dikendalikan
dan lebih tenang untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sebaliknya ketika perut kita lapar, maka sebaliknya menurut menurut Said Abdullah Al-Haddad, ketika perut kita kenyang, maka seluruh anggota tubuh kita akan mudah melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, maka faedah yang ketujuh adalah mencegah dari keinginan untuk berlaku maksiat. Itulah ketujuh faedah orang yang berpuasa atau faedah puasa. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.